Yo, hello, welcome back to my class again. So today we're gonna learn about fungsi logika. Nah, fungsi logika tuh ada dua fungsi logika if tunggal dan if majemuk atau if bercabang. Fungsi logika itu fungsi logika itu digunakan untuk menguji suatu persyaratan dalam sel. Fungsi logika ini adalah suatu kondisi atau sama dengan if. Nah, ini rumusnya ini jangan sampai lupa teman-teman. Sama dengan if, yang hasilnya itu bergantung pada benar atau salahnya pengujian. Pernyataan atau ekspresi logika memerlukan salah satu operator relasi berikut. Pertama tuh ada tanda sama dengan, terus kedua ada tanda lebih besar dari, lalu ada tanda lebih kecil dari, ada lebih besar sama dengan, terus lebih kecil sama dengan, dan terakhir tidak sama dengan. Nah, yang pertama tuh ada if tunggal. If tunggal tuh kayak gimana? Misalkan nih, kita pengen bikin keterangan lulus atau tidak lulus. Nah, ambang batasnya itu 50. Maka begini teman-teman, jika A2 lebih dari 50 maka dia akan lulus. Sebaliknya, jika nilainya itu nggak sampai 50, dia akan tidak lulus. Nah, ini bisa dilihat langsung. Nah, ini ada Nanang Sumarna. Nanang Sumama dia nilainya akhirnya itu 75. Nah, itu berarti jika jika nilainya itu lebih besar sama dengan 65, maka dia akan lulus. Sebaliknya dia akan gagal. Tapi karena Nanang ini nilainya 75, dia tuh nyandak nih persyaratannya lebih dari sama dengan 65, maka dia akan lulus. Tapi kalau si Nanang tuh nilainya 55, dia akan gagal karena nilai itu nggak nyandak nih dari persyaratan. Nah, selanjutnya ada if majemuk atau if bercabang, yaitu logika di mana ketika kita tuh punya beberapa keputusan, beberapa statement gitu, beberapa kondisi. Kayak kita pengen ngasih keterangan nilai huruf kayak A, B, C dan D dan E. Misalkan begitu. Jadi itu singkatnya if majemuk itu kayak if di dalam if. Nah, kita langsung ke contoh aja. Di sini kita punya beberapa nama beserta nilainya. Pertama ada Balmon, Kaja, Tegril, RRQ Bayu, Evos Galang, Sudan Limat, dan terakhir Wawan AC. Mereka itu punya nilai dari 30 sampai 95 paling besar. Oke, yang pertama itu kita akan mengisi untuk if tunggal, yaitu keterangan lulus, lulus atau tidaknya. Yang pertama jangan lupa sama dengan teman-teman. Terus if eh, kurung buka, kita klik yang ini nih, karena sebagai parameternya. Kita pengen make jika nilainya itu lebih besar dari sama dengan 80, dia akan lulus. Maka di sini B2 lebih besar dari sama dengan 80,2. Jangan lupa teman-teman. Di sini kita lihat nih, di sini titik 2 atau koma. Kalau di sini titik koma, kita pakai titik koma. Tapi kalau di sini sorry, di sini lihat dulu titik koma atau koma. Kalau di sini titik koma, kita pakai koma. Tapi kalau di sininya koma, nih di sini koma, kita makainya koma. Tapi karena ini titik koma, kita pakai titik koma. Terus kita pakai kutip. Kenapa? Karena yang kita pakai ini, yang kita gunakan dalam statement ini berupa string atau teks atau huruf. Maka itu wajib hukumnya pakai kutip. Tapi kalau misalkan di sini berupa angka, dia nggak perlu kayak langsung aja 90. Atau misalkan yang di sini nih di statementnya, dia misalkan itu berupa huruf. Nah dia harus pakai gini. Misalkan pria, misalkan begitu. Nah dia juga harus pakai kutip. Tapi karena di sini angka, nggak perlu. Terus titik koma, di sini kita pakai lulus, terus titik koma, terus jangan lupa kutip lagi. Tidak lulus. Jangan lupa ditutup, lalu enter. Nah, kita akan lihat nih. Ini kan sesuai nilai Balmon ini kan 30. Maka dia tidak lulus karena nilainya itu nggak lebih dari sama dengan 80. Nah, ini tinggal kita seret ke bawah aja. Nah, dia akan terlihat nih yang lulus atau tidaknya. Oh, ternyata yang lulus tuh ada Kaja sama RRQ Bayu. Wah, hebatnya mereka. Oke, selanjutnya kita ke if majemuk atau if bercabang. Yang pertama sama, kita pakai sama dengan, terus if, buka kurung, kita klik lagi yang ini nih. Lebih besar dari sama dengan, misalkan kita pakai
90 untuk nilai A. Jangan lupa titik koma A, tutup lagi kutipnya, terus kita kasih titik koma lagi. Nah, sebelumnya kan kita pakai kutip nih, tapi di sini enggak, karena kita tuh bukan if tunggal. Tapi kita pengen bikin if di dalam if. Maka setelah titik koma ini, setelah statement yang pertama ini, kita make if lagi. Terus buka kurung. Terus kita klik lagi yang tadi nih. Terus jangan lupa kita pakai simbol operator tadi. Lebih besar dari sama dengan berapa nih? 90. 90, jangan lupa titik koma, terus kutip B. Kenapa? Kita pengen pakai nilai yang lebih besar dari 80 dan lebih kecil dari 90, dia akan mendapat predikat B. Jangan lupa kita ngasih titik koma lagi, terus kita ngasih statement terakhir yang jika memang kedua kondisi ini tidak tercapai. Apa tuh? C. Nah, jangan lupa ditutup teman-teman. Nah, di sini kan kita pakai, kan di sini ada dua kurung buka nih. Nah, berarti kita juga harus ada dua kurung tutup. Begitu, jangan cuma satu ya. Jangan lupa di enter. Itu. Dia akan keluar tuh C. Kenapa C? Karena si balmon ini nilainya 30. Sedangkan jika persyaratannya itu kalau lebih besar dari 90, lebih besar dari sama dengan 90, dia akan dapat A. Tapi kalau lebih besar dari sama dengan 80 sampai 89, dia akan dapat B. Maka terus di bawahnya, di bawah 80, kayak 79, 78 dan lain-lain, dia akan dapat C. Nah, ini Balmon jelas nih nilainya 30, jauh banget kan. Nah, dia nggak pernah belajar tuh, jangan kayak gitu, jangan kayak Balmon ya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Kita lihat, oh yang dapat A siapa nih? Wah, ternyata RRQ Bayu. RRQ Bayu udah pro player, jungler, all roll. Ya kan? Dia sering main Mobile Legends, udah immortal 50 juta ribu. Tapi dia masih mau belajar, kita harus ikutin dia. RRQ Bayu. Dan dia dapat A, karena nilainya itu 95. Sekaligus dia juga lulus dari mata kuliah. Lanjutnya ada Kaja. Kaja itu nilainya 80. Kenapa dia dapat B? Karena dia 80 nilainya nih. Kita lihat kondisi yang pertama nih kan nggak cocok nih. Dia kan kalau cuman lebih besar dari sama dengan 90 dia dapat A, tapi kalau lebih besar dari sama dengan 80 dia dapat B. Maka dia cocok dengan kondisi yang pertama, yang kedua, dia dapat B. Tapi kalau kayak Tigreal, dia kan nilainya 70 nih. Dia tuh nggak cocok dengan kondisi yang pertama, terus kondisi kedua, lalu dia dapat kondisi yang terakhir nih. Sisanya dapat C doang, begitu teman-teman. Oke, sampai di sini paham sebagai untuk melatih ketangkasan. Kalian coba kerjakan latihan yang ada di pertemuan 11 itu di paling bawah tuh. Kerjakan kayak biasa aja, nanti detailnya saya kirim di grup WhatsApp. Gitu aja. Oke. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang masih belum paham, boleh japri atau open war di grup. Nanti pasti saya respon. Tenang aja, saya nggak sombong anjay kelas. Ya gitu aja teman-teman. Thank you buat udah luangin waktunya buat hadir. Em, Sampai jumpa minggu depan di perkuliahan offline. So, jaga kesehatan. See you next week.